Selamat siang teman-teman semua, selamat datang dalam mata kuliah Precision Medicine. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Era Wijantari. Beliau lulusan dari Tokyo Institute of Technology. Nah, untuk mengenal lebih dekat mungkin kita bisa kenalan lebih dahulu ya. Selamat siang Bu Era. Selamat siang Bu. Ya, kenalan dulu Bu bersama murid-murid. Iya. Selamat siang semuanya. Saya Pandi Putri Era Wijantari, biasa dipanggil Pandi atau Era ya. Saya lulusan S1 dari Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Tokyo Institute of Technology. Di sana saya mempelajari mengenai human gut microbiome. Nah, kemudian sejak tahun 2020 saya pindah ke Finlandia, kemudian menjadi postdoctoral researcher di sini untuk menekuni penelitian yang sama. Terima kasih banyak Bu Era, menarik sekali ya. Jauh sekali pindahnya ya Bu Era ya. Iya. Oke, kita langsung saja ya Bu Era ya kan. Tadi Bu Era cerita tentang gut microbiome ya. Nah, gut microbiome ini sepertinya bagi kita itu kurang begitu familiar ya, orang Indonesia. Gut microbiome itu apa gitu. Kira-kira bisa nggak Bu menceritakan cerita ke kita gitu, kira-kira human microbiome itu apa sih gitu? Iya. Saya sambil share slide. Boleh, silakan. Ya. Iya. Jadi ya, human microbiome ini sebenarnya adalah sekumpulan mikroorganisme yang ditemukan pada tubuh manusia. Jadi definisinya itu tidak terbatas pada siapa saja, maksudnya mikroba apa saja yang ada, tapi juga apa yang mereka lakukan. Jadi menyangkut fungsinya, kemudian bagaimana interaksinya dengan host, misalkan kalau human microbiome ya dengan manusia. Nah, sebenarnya topik ini tidak begitu baru karena kita mengetahui semenjak penemuan kaca pembesar ya oleh Anthony van Leeuwenhoek itu beliau sudah sebenarnya mengangkat konsep microbiome ini. Kemudian juga ada postulat Koch, kalau mungkin ada yang familiar, itu juga sebenarnya salah satu yang merupakan dasar dari microbiome science ini. Tetapi saat dulu mungkin sebagian besar mikroba ini dikaitkan dengan penyakit ya, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan juga bagaimana kita mengolah datanya, sehingga human microbiome ini tidak terbatas hanya terkait dengan penyakit saja, ternyata ada juga manfaatnya untuk kesehatan, seperti itu misalkan. Nah, microbiome ini ditemukan di hampir seluruh bagian tubuh manusia ya. Kalau di manusia itu bisa dideteksi di kulit, vagina, mulut, dan yang terpenting adalah saluran pencernaan. Kemudian ada karena bidang microbiome ini yang menyangkut kepada penelitian big datanya itu tergolong baru, jadi juga sangat dinamis ya perkembangannya. Ada beberapa perdebatan mengenai apakah mikroba ini ada di otak atau di plasenta, seperti itu. Dan juga jumlahnya itu masih saat ini masih menjadi perdebatan juga, jumlah spesifiknya gitu. Sebetulnya kalau mengenai jumlah sendiri itu kenapa masih terjadi perdebatan ya, Bu Era ya? Ya, untuk metode kuantifikasi ya, microbiome ini masih sangat menantang sebetulnya. Jadi untuk penelitian saat ini, sebagian besar hasil yang dilaporkan itu masih berupa data DNA. Jadi kita menghitung relatif abundance ya istilahnya, masih berupa relatif jumlah relatif dari microbes ini dibandingkan jumlah total. Tetapi kalau benar-benar menghitung itu untuk teknologinya masih berkembang hingga saat ini. Dan juga sebenarnya untuk kuantifikasi ini tantangannya adalah misalkan apakah sel mikroba tersebut benar-benar dari sampel kita atau merupakan hasil kontaminasi. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya saat ini masih
dikembangkan untuk bagaimana kita bisa mengkuantifikasi mikroba ini dengan benar dan tepat gitu. Ya, kalau gitu, kenapa sih sebetulnya kita mesti aware gitu ya Bu ya? Kenapa kita perlu tahu mikrobiom tubuh kita tuh buat apa sih? Kita tahu gitu manfaatnya apa buat kita gitu. Ya, jadi awalnya ini mungkin kita bisa lihat beberapa contoh kaitan asosiasi mikrobiom ini dengan berbagai penyakit. Ya, ini kembali lagi ke penyakit ya. Jadi ketika kita berbicara tentang gut microbiome, misalkan, ternyata efeknya itu tidak hanya terpusat pada gastrointestinal disease aja atau saluran pencernaan, penyakit saluran pencernaan, tetapi juga ada beberapa bagian-bagian tubuh yang dipengaruhi oleh microbiome ini. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh penyakit yang ditemukan berkaitan dengan komposisi gut microbiome yang berbeda antara misalkan pasien yang sehat dengan yang memiliki penyakit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mikroba ini kemungkinan bisa dijadikan target misalkan untuk deteksi dini dari penyakit, atau misalkan untuk bagaimana membuat treatment yang lebih efisien dengan mentarget microbes. Nah, ini merupakan salah satu bidang atau topik di microbiome science yang sedang banyak dikerjakan saat ini. Kalau begitu berarti kalau dari penjelasan Bu Era tadi berarti ada perbedaan mikroba orang sehat dengan orang sakit begitu ya Bu Era ya? Ya. Itu kira-kira contoh realnya seperti sebagian apa? Besar, ya. Sebagian besar penelitian saat ini memang dilakukan dengan membandingkan yang kita sebut orang sehat itu sebagai kontrol, kemudian yang memiliki penyakit itu sebagai case gitu ya, jadi kontrol case tadi. Sebagian besar penelitian saat ini masih berfokus seperti itu. Biasanya yang dilakukan adalah dengan membandingkan komposisi mikroba itu yang paling dasar. Jadi pertama misalkan kita bisa mengumpulkan sampel dari kalau untuk penelitian gut microbiome biasanya sampelnya dari feces. Jadi kita isolasi DNA-nya, kemudian karakterisasi apa saja mikroba yang ada di sana dari sejumlah sampel. Biasanya jumlahnya harus besar ya untuk bisa meyakinkan bahwa hasil tersebut mencerminkan kondisi populasi yang ada. Nah, kemudian dari hasil karakterisasi itu kita bisa mendapatkan jumlah bakteri. Nah, maksud jumlah di sini masih terbatas pada relative abundance. Nah, biasanya bisa kita lakukan dengan analisis statistik sederhana untuk membandingkan dua grup ini, atau ada juga yang metode yang lebih advance sekarang, misalkan menggunakan analisis machine learning untuk klasifikasi dua kelompok ini. Kemudian kita bisa menemukan misalkan mikroba A lebih banyak ditemukan di orang yang memiliki type 2 diabetes misalkan. Nah, kemungkinan bakteri A ini memiliki asosiasi dengan disease-nya. Nah, dari sini dilanjutkan dengan analisis fungsi. Jadi melihat lebih lanjut ke gennya, gen apa saja yang dimiliki oleh bakteri tersebut sehingga dia kemungkinan berasosiasi dengan penyakit ini. Nah, dari sini kemudian bisa dikembangkan untuk bagaimana membuat bakteri ini contohnya sebagai diagnostic tool atau target treatment seperti itu contohnya. Tapi ada juga penelitian yang melihat dynamics dari microbes ini, jadi bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu, karena mikroba ini sebenarnya agak sedikit menantang ya, karena komposisinya sangat berubah-ubah, ditentukan oleh misalkan gaya hidup, ditentukan oleh kebiasaan makan, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Menarik sekali ya Bu Era ya. Nah, tadi seperti penjelasan Bu Era ya, ada hubungannya antara gaya hidup nih dengan mikrobiota yang ada di dalam perut. Nah, sebetulnya
seperti apa sih kaitannya antara diet yang kita lakukan dengan mikrobiota yang ada di dalam perut, sebesar apa pengaruhnya pola diet kita, mobilitas kita, seperti itu. Apakah ada apa hubungannya? Iya, jadi untuk keterkaitan antara gut microbiome dengan diet itu sebetulnya adalah salah satu pionir dari penelitian microbiome modern ya. Jadi mungkin familiar dengan ungkapan you are what you eat atau di mana biasanya kita mencerminkan apa yang kita makan gitu ya. Ini mengapa diet ini menjadi salah satu fokus karena dinamika dari microbiomes, gut microbiomes itu tidak bisa terlepas dari apa yang kita makan. Ini mungkin terlihat cukup obvious ya bahasanya, tetapi dari beberapa hasil penelitian ini ditemukan mekanisme-mekanisme yang menarik bagaimana mikroba ini terkait dengan makanan yang kita makan. Nah, di sini saya memberikan contoh dua penelitian yang terkait dengan diet dan gut microbiome. Yang pertama ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap 34 subjek selama 17 hari. Jadi apa yang mereka makan itu dicatat dengan baik, kemudian fecal sampelnya dikumpulkan untuk karakterisasi mikrobanya. Nah, yang menarik dari hasil penelitian ini adalah ternyata selama 17 hari tersebut, ini mungkin sesuatu yang obvious ya, komposisi mikrobanya sangat fluktuatif. Selain itu, yang menarik lagi adalah bahwa ternyata walaupun beberapa orang ini memiliki kategori diet yang sama, ternyata respons mikrobanya itu cukup berbeda. Nah, kenapa ini penting? Jadi setiap mikroba ini memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Ada yang saling melengkapi, ada yang berkompetisi dan sebagainya. Dan mikroba ini juga tidak lepas dari fungsinya untuk membantu mencerna makanan yang kita makan. Nah, contoh yang paling banyak diteliti saat ini misalkan adalah keterkaitan antara mikroba dengan cardiovascular disease misalkan. Kalau misalkan ada yang kenal dengan TMAO atau trimethylamine oxide, nah ini merupakan salah satu metabolit yang banyak dikaitkan dengan faktor resiko dari penyakit jantung. Nah, TMAO ini hanya bisa dihasilkan oleh gen dari bakteri. Jadi ketika ada bakteri tertentu, untuk spesifiknya mohon maaf saya lupa bakterinya, tapi jika ada bakteri tersebut, maka kemungkinan besar sumber makanan yang kita makan bisa diubah menjadi TMAO. Contoh makanan yang paling banyak terkait dengan hasil TMAO ini adalah misalkan konsumsi daging merah, karena dia mengandung kolin yang menghasilkan TMA kemudian berubah menjadi TMAO oleh metabolisme dari bakteri. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian kalau contoh memberi manfaat, itu contohnya misalkan kalau sering mendengar konsumsi serat sangat baik untuk tubuh. Nah, dari konsumsi serat ini bakteri akan cenderung untuk memetabolismenya menjadi short chain fatty acid yang bersifat baik untuk tubuh, misalkan untuk mencegah obesitas atau kegemukan dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh bagaimana diet ini berpengaruh terhadap gut microbiome. Oke, menarik ya Bu Yara ya. Semakin dibahas semakin seru gitu ya. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa diet itu memang mempengaruhi mikrobiota tubuh ya. Nah, kalau misalnya ada hubungannya, berarti kira-kira ada hubungannya nggak apa kondisi mikroba tubuh kita dengan pola makan, dengan imunitas? Kalau dengan makanan tadi memang sudah jelas ya. Nah, kalau dengan imunitas tubuh sendiri seperti apa Bu Era? Ya, kalau ini ada juga penjelasannya, mungkin ini sedikit kompleks untuk gambarnya, tetapi untuk mudahnya, ya kita mungkin pernah tahu ya berani kotor itu baik, seperti itu, ungkapan seperti itu.
Nah, hal ini juga terkait dengan bagaimana microbiome ini bisa mempengaruhi mempengaruhi kematangan sistem imun. Nah, sebetulnya di dalam usus sendiri itu juga microbiome ini berkomunikasi erat dengan sistem imun dan juga terkait dengan pelatihan kekebalan tubuh. Nah, inilah yang menyebabkan pentingnya penelitian atau pentingnya kolonisasi mikroba pada awal kelahiran. Misalkan kalau pernah mendengar mengenai bagaimana bayi yang dilahirkan dengan C-section dibandingkan dengan delivery secara normal, itu mereka memiliki kematangan sistem imun yang berbeda. Nah, ini juga merupakan salah satu target penting di dalam penelitian microbiome untuk melihat bagaimana exposure atau pengenalan mikroba di awal kehidupan itu mempengaruhi perkembangan atau kematangan sistem imun di masa yang akan datang. Selain itu juga penelitian microbiome terkait dengan sistem imun itu yang paling banyak adalah inflammatory bowel disease. Ini merupakan salah satu pionir penelitian microbiome yang dirintis oleh Human Microbiome Project, dan ini merupakan salah satu penyakit yang terkait dengan sistem imun. Dan microbiome mempunyai peran yang penting dalam perkembangan penyakit ini. Jadi ada beberapa kelainan komposisi microbiome yang berkontribusi terhadap meningkatnya resiko terkena inflammatory bowel disease. Misalkan. Kemudian yang menarik lagi, penelitian terbaru mengenai microbiome immune system crosstalk ini adalah bagaimana memanfaatkan mikroba ini untuk meningkatkan efisiensi dari treatment kanker yang mentarget sistem imun itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Cukup jauh ya, Bu Era ya, menarik sekali ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi kelahiran seseorang itu menentukan imunitas tubuh, itu berarti yang dengan sesar dengan yang delivery normal itu berarti nanti ada perbedaan mikrobiotanya ya. Jadi yang mana yang lebih ini Bu, yang lebih bervariasi, apakah yang sesar atau yang normal? Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi ini saya tidak bermaksud untuk menomorduakan bayi yang dilahirkan secara sesar ya. Jadi ini adalah berdasarkan hasil penelitian, karena ditemukan bahwa bayi yang dilahirkan secara sesar memiliki kecenderungan untuk memiliki penyakit obesitas, seperti juga alergi dan sebagainya, yang mungkin ada kaitannya dengan sistem imun. Inilah yang mendasari beberapa ilmuwan untuk membandingkan apakah mikroba yang dihasilkan dari mikroba bayi yang lahir secara normal dengan vaginal delivery dengan C-section ini berbeda. Tentu jawabannya tentu berbeda ya, karena bayi yang dilahirkan dari vaginal lebih banyak mendapatkan exposure pertamanya dari jalur lahir. Nah, terkait dengan diversitas atau keragaman, ini juga menarik sekali karena dinyatakan bahwa semakin beragam mikroba yang kita miliki, maka kecenderungan untuk kita bisa menghadapi penyakit atau kecenderungan untuk sistem imun kita matang lebih baik itu tentunya lebih tinggi. Itulah sebabnya ketika bayi dilahirkan secara vaginal delivery, dia mendapatkan exposure yang mikroba yang lebih beragam, sehingga kecenderungan untuk bayi ini memiliki kelainan imunitas maupun mendapat obesitas di long termnya itu sangat rendah dibandingkan dengan C-section. Nah, yang menjadi perdebatan di sini adalah apakah bayi yang dilahirkan dengan C-section ini bisa ditolong gitu ya dengan vaginal seeds dari ibunya misalkan, atau dengan membalurkan mikroba dari vaginal. Nah, ini sebenarnya masih menjadi perdebatan antara saintis mengenai apakah manfaatnya lebih banyak dibandingkan
kerugiannya seperti itu, karena belum ada standar yang jelas mengenai bagaimana melakukan praktek ini dengan aman. Gitu. Oke, cukup lengkap juga ya. Tadi kan kita udah bahas mikrobiota yang hubungannya dengan imunitas, dengan apa namanya diet, pola diet. Nah, kalau hubungannya dengan perilaku kita gimana Bu Era? Atau hubungannya dengan apa ya? Bisa dikatakan apa ya? Fungsi otak kita apakah ada kaitannya ya? Karena tadi kan udah mencakup semua ya. Karena mikrobiota itu kan nggak hanya di tempat-tempat tertentu ya. Tadi Bu Era di awal tadi sudah menjelaskan, tapi di seluruh tubuh kita itu bisa terdapat mikrobiota tertentu. Nah, kalau hubungannya dengan perilaku ataupun otak itu seperti apa, Bu Era? Ya, sebenarnya ini adalah salah satu topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas di microbiome science. Itu adalah microbiota gut-brain axis. Jadi karena otak memegang peranan yang sangat penting ya untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk juga menentukan perilaku kita. Jadi ketika ditemukan hasil penelitian ya yang sifatnya di sini masih asosiasi ya, jadi belum bersifat sebab akibat. Asosiasi dari beberapa mikroba tertentu yang cenderung berkaitan dengan orang yang memiliki kelainan kesehatan mental. Nah, ini menjadi target yang lumayan hangat di microbiome science. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi dari endokrinologi ya mungkin ya, itu beberapa hormon yang dihasilkan di dalam usus itu sangat mempengaruhi fungsi otak, seperti sinyal lapar, sinyal kenyang dan lapar itu dihasilkan di dalam usus. Mohon diperbaiki jika salah. Tapi nah dari sini juga sebenarnya hal ini tidak menutup kemungkinan merupakan mekanisme bagaimana gut microbiome kita berkomunikasi dengan otak. Karena tadi kita melihat bagaimana gut microbiome mempengaruhi metabolisme makanan, misalkan bagaimana microbiome berkomunikasi dengan sistem imun. Nah, ini juga akan menghasilkan beberapa sinyal yang kemungkinan besar sampai ke otak dan kemudian mempengaruhi fungsi otak seperti itu. Ini hanya beberapa contoh mekanismenya ya, mungkin terlihat sangat kompleks. Tetapi penelitian ini masih bersifat sangat baru. Jadi belum ada benar-benar bukti yang misalkan berupa clinical trial yang mencoba bagaimana hubungan gut microbiome axis ini di manusia. Tetapi di mencit ini sudah berhasil dilakukan proof of concept untuk peluang penargetan microbiome untuk terapi kesehatan mental. Jadi mungkin untuk kedepannya ketika penelitian ini terus berkembang, mungkin bisa menarget beberapa kelainan sistem otak pada manusia yang sedang diteliti sekarang. Banyak juga mengenai autism disorder misalkan pada anak-anak. Nah, ini juga terkait lagi dengan diet, karena menariknya ternyata kalau dahulu diketahui bahwa anak yang memiliki autism disorder memiliki microbiome tertentu yang lebih tinggi dibandingkan anak normal. Tapi ketika dilihat kembali kepada dietnya, ternyata anak dengan autism disorder ini memiliki kecenderungan untuk memilih-milih makanan. Jadi makanannya cenderung homogen. Nah, ini kemudian juga tentu saja bisa mempengaruhi microbiome-nya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana penelitian microbiome ini sangat kompleks, sehingga saat ini penelitiannya masih terbatas pada asosiasi. Jadi masih sedikit sekali yang melihat hubungan sebab akibat antara makanan misalkan dengan microbiome atau microbiome terhadap makanan dan sebaliknya. Itu. Bagus sekali ya. Jadi kalau yang ini berarti masih sekedar ini ya, apa namanya, penelitian di lab scale gitu ya, Bu Era ya. Nah, kalau dari hasil penelitian ini sendiri tuh kira-kira
seperti apa sih gambarannya? Maksudnya gambaran kok bisa dikatakan mikrobiom itu bisa dikatakan untuk terapi kesehatan mental. Kira-kira contohnya dikit aja Bu Era. Kira-kira mana sih yang dikatakan bisa membantu gitu terapi kesehatan mental? Nah, kalau ini sebetulnya saya kurang begitu paham ya, karena penelitian saya tidak terkait dengan gut brain axis, tapi sedikit mencoba. Sebenarnya awalnya penelitian ini dimulai dari menggunakan populasi yang besar. Jadi kalau tidak salah penelitian oleh Vales Colomer ini menggunakan data dari Dutch population kalau tidak salah ya. Jadi awalnya berupa exploratory analisis yang mengaitkan antara data komposisi mikroba dari populasi tersebut dengan data kuesioner. Nah, di data kuesioner juga terdata bagaimana quality of life, misalkan quality of life dari masing-masing orang itu yang diteliti dengan menggunakan scoring. Jadi ada beberapa cara untuk mengkuantifikasi quality of life, misalkan. Nah, quality of life ini tentu tidak jauh juga dari bagaimana kesehatan mental orang tersebut. Nah, dari situ ditemukan bahwa beberapa orang yang memiliki quality of life yang rendah misalkan atau memiliki kecenderungan memiliki gangguan dalam kesehatan mentalnya, nah ini memiliki mikrobiom tertentu. Ketika diteliti mengenai fungsinya, ternyata ada beberapa fungsi yang terkait dengan penghasilan dopamin, kalau tidak salah ya, penghasilan dopamin yang berbeda dengan orang yang quality of life-nya tinggi atau memiliki kesehatan mental yang baik, misalkan seperti itu, salah satunya. Bagus sekali ya Bu Era ya, tapi memang betul-betul baru ya Bu Era yang microbiota gut brain axis ini ya. Ya, tapi sekarang sedang banyak diteliti di berbagai institusi ya, karena memang potensinya cukup tinggi untuk ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah mikroba ini ada di otak, nah ini masih menjadi perdebatan ya. Nah, kalau seperti itu Bu Era, mohon maaf nih. Kira-kira kalau ini hanya pandangan ke depan ya, kira-kira misalnya kalau memang di otak itu ada mikrobiota misalnya ya, kira-kira diversitasnya antara yang di pencernaan dengan yang di otak berbeda ya Bu Era ya. Nah itu kira-kira yang paling diverse yang mana ya? Ya, ini pertanyaan sangat menarik sebenarnya karena seperti tadi kita ketahui bahwa microbes ini bisa ditemukan di hampir di berbagai lapisan tubuh ya. Jadi umumnya mereka memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Misalkan mikroba A itu lebih banyak ditemukan di usus, mikroba B misalkan lebih banyak ditemukan di kulit, mikroba C lebih banyak ditemukan di rongga mulut. Nah, beberapa penelitian yang mengarah kepada spatial map ya, atau mereka mapping mikroba yang ada di dalam tubuh ini menemukan bahwa diversitas dari mikroba itu sangat beragam. Nah, sejauh ini dari yang saya pahami, yang paling diverse itu tentu saja berada di gut atau di dalam usus kita. Karena berbagai proses itu exposure dari luar itu kita juga bisa mempengaruhi gut kita, kemudian makanan yang kita makan, dan juga berbagai penyakit yang terkait dengan gut. Nah, jadi dan mungkin juga karena sebagian besar penelitian saat ini banyak dilakukan di gut. Nah, yang menarik adalah bagaimana misalkan oral gut transfer. Jadi bagaimana mikroba yang ada di mulut kita apakah mempengaruhi yang ada di usus kita. Nah, beberapa penelitian menyebutkan yang ini juga masih relatif baru ya. Pada penelitian yang awal itu dinyatakan bahwa transfer tersebut cukup lazim. Tetapi ketika frekuensinya tinggi, maksudnya banyak mikroba mulut yang ditemukan di usus, nah ini menimbulkan masalah. Jadi beberapa penyakit seperti kanker usus besar itu terkait dengan banyaknya ditemukan oral mikroba di dalam usus. Nah, ini
cukup menarik ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan mulut kita sehingga kesehatan usus kita juga terjaga, misalkan seperti itu mungkin kaitannya. Menarik juga ya Bu Era ya. Jadi makanya orang tua kita suka bawel gitu ya, sikat gigi gitu ya Bu Era ya. Iya. Karena memang betul ada kelebihan ya, maksudnya ada manfaat gitu ya di sana. Ternyata apa yang ada di mulut itu memang bisa gitu ya, pengaruh bisa bikin cancer juga ternyata ya. Saya juga baru tahu gitu ya. Yang menarik juga, ada juga beberapa penelitian yang meneliti keterkaitan cardiovascular disease dengan oral hygiene. Nah, ini juga mungkin kalau kita membayangkan, wah emang terkait ya, tapi ternyata setelah diteliti ada kaitannya, bagaimana mikroba ini menghasilkan metabolisme yang kemudian bisa bersirkulasi di dalam pembuluh darah yang ternyata berpengaruh juga terhadap kesehatan kardiovaskular kita, misalkan seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor dari gut microbiome ini, tetapi saat ini sifatnya kembali lagi masih bersifat asosiasi karena banyak sekali tantangan-tantangan dalam penelitian mikroba ini. Salah satunya tadi kuantifikasinya masih belum terstandarisasi begitu. Misalkan. Betul. Oke Bu Era, terima kasih atas waktunya ya. Kita akan ketemu lagi ya Bu Era ya minggu depan ya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya Bu. Iya, mungkin bisa ditutup dulu Bu Era. Ada 1-2 pesan gitu ya buat kita. Mungkin ditutup dulu slide-nya, lalu Bu Era bisa memberikan pesan pesan-pesan yang penting untuk kita menjaga kesehatan mikrobiota yang ada di dalam perut gitu. Ya. Ini cukup sulit ya. Ya, jadi kalau kita kembali kepada apa yang tadi kita bahas, bahwa ternyata gut microbiome ini memiliki kaitan yang sangat luas, tidak hanya terpusat di dalam usus saja, maka menjaga kesehatan diri kita, misalkan dengan kebiasaan yang baik, kebiasaan makan yang baik, itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita secara utuh. Nah, begitu juga untuk misalkan untuk orang tua, mungkin bisa memulai ini sedari dini ya, dengan misalkan memberikan makanan yang bernutrisi, baik untuk pertumbuhan anaknya, atau dengan memberikan exposure yang cukup, misalkan seperti berani kotor itu baik untuk anak-anaknya. Mungkin demikian ya. Oke, terima kasih Bu Era. Sangat bermanfaat sekali, membuka mata kita semua ya bahwa kesehatan mulut, kesehatan apa yang kita makan, terus pola hidup kita ya, kedisiplinan kita menjaga kebersihan itu semua berpengaruh ya Bu Era ya. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan Bu Era. Iya, terima kasih juga untuk kesempatannya Bu. Ya, selamat siang.